Shalom saudara semua, welcome to church. Kembali lagi kita beribadah dalam ibadah online GPSI Jakarta. Saya percaya kita semua berkumpul di sini sama-sama mengikuti ibadah karena kita punya kerinduan yang sama, yaitu untuk menikmati hadirat Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu jemaat sekalian, sebelum kita mulai ibadah hari ini, saya mau ajak kita semua untuk tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas satu hari lagi, satu kesempatan lagi di mana kami masih bisa berkumpul untuk beribadah ya Bapa, menikmati hadirat-Mu ya Bapa, walaupun kami masih terpisah secara jarak. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menyertai kami untuk bisa melewati satu minggu ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul lagi di hari Minggu ini ya Bapa. Tuhan beracaralah dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang hari ini akan mengucapkan firman Tuhan. Tuhan yang urapi dia, pakai hamba-Mu dan supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu dari Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Saya percaya kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Amin. Kita mau siapkan hati kita sama-sama, kita mau bersorak-sorai, kita mau serukan bahwa Tuhan itu baik. Dan karena itu kita mau terus bersyukur buat Tuhan. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Kita mau masuk hadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian.
saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu kami rindukan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berikan lagu ini sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datang
Shalom saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita kembali bertemu dalam ibadah online GPSI minggu ketiga di bulan November. Tema bulanan kita adalah menjadi mempelai Kristus. Ya, saya ulang, tema kita di dalam bulan November adalah menjadi mempelai Kristus. Dan pagi hari ini saya akan membawa tema yang berhubungan dengan tema kita, bahwa kita adalah tunangan Yesus Kristus. Kita adalah tunangan Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, sebelum kita mengupas atau menggali firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita merendahkan diri, memohon nikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan sempurna adanya di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami telah boleh melakukan aktivitas kami dengan kemurahan dan penyertaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih juga memiliki kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming yang diadakan oleh GBC Raden Saleh. Terima kasih Tuhan buat jam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih juga kami telah memuji, mendengarkan puji-pujian ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Dan saat ini tibalah saatnya kami akan mau mendengarkan, duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema yang saya sampaikan, kita adalah tunangan Yesus Kristus, yang terambil di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Itu saudaraku nats yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dan renungkan bahwa ada 3 fase hubungan kita dengan Yesus Kristus sebagai mempelai kita, mempelai laki-laki kita ya. Yang pertama saya lihat hubungan kita dengan Yesus Kristus adalah kita sebagai murid. Amin saudaraku. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, posisi kita atau hubungan kita yang pertama adalah sebagai murid. Dan semakin kita bertumbuh ya di dalam kerohanian, maka kita disebutkan oleh Tuhan hubungan kita dengan Dia adalah sebagai sahabat. Dan puncaknya hubungan saudara dan saya dengan Yesus Kristus Tuhan kita adalah sebagai mempelai wanitanya, saudara. Yesus Kristus itu adalah mempelai laki-laki. Nah, saudara-saudara, untuk mengerti kenapa Yesus memberikan gambaran bahwa hubungan saudara dengan Dia sebagai Dia mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanita, maka Yesus mengambil suatu analogi atau terminologi mengenai pernikahan di dalam adat istiadat Yahudi, saudara-saudaraku ya. Yesus mengambil analogi itu dengan budaya Yahudi. Nah, makanya supaya kita boleh mengerti bagaimana hubungan mempelai, maka kita pagi hari ini mau boleh belajar bagaimana dari dalam proses pernikahan yang dihadapi oleh umat Yahudi pada saat itu, saudaraku ya. Nah, pagi hari ini saudaraku, mari kita coba melihat bagaimana terminologi atau budaya Yahudi kuno mengenai di dalam proses pernikahan, saudaraku. Nah, maka proses pernikahan pada budaya Yahudi kuno itu dimulai dengan pertunangan, saudaraku. Nah, nanti habis pertunangan maka ada pesta pernikahan atau pesta perkawinan, saudaraku. Kita akan belajar bagaimana tahapan-tahapan di dalam pertunangan, saudaraku ya.
Yang pertama adalah dalam proses pertunangan, inisiatif untuk melakukan pertunangan atau untuk memilih mempelai wanita itu dimulai oleh dari keluarga mempelai laki-laki. Ya. Dalam hal ini tentunya ayah daripada si mempelai laki-laki. Kenapa enggak ibu? Nah, kita tahu bahwa di dalam budaya Yahudi itu seorang suami atau patrikal gitu ya, itu adalah seorang ayah, saudara. Bukan berarti menyampingkan seorang ibu, bukan. Tetapi itulah pada saat itu di sana. Ya sama kayak di orang Batak juga ya, bahwa laki-laki itu sering lebih ditonjolkan ya, atau lebih dihormati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, itulah tahapan yang pertama. Bahwa inisiatif untuk melakukan pertunangan atau memilih mempelai wanita itu dilakukan oleh apa? Dari orang tua dari si laki-laki. Nah, contoh ini bisa kita lihat di dalam Kejadian 24 ya. Di dalam Kejadian 24 dan dimulai dari ayat 4, bagaimana Abraham merindukan agar anaknya Ishak memiliki istri ya yang garis keturunannya dari umat Israel sendiri ya. Dia tidak mau Ishak, pada saat itu kan mereka sudah tinggal di tanah Kanaan ya. Dia tidak mau Ishak akan menikah nanti dengan orang Kanaan ya. Itu sebabnya Abraham mengutus hambanya ya, yang kalau istilah sekarang adalah asisten rumah tangga yang dipercaya sama dia untuk pergi ke keluarga daripada Abraham ya, yaitu Betuel ya. Betuel itu adalah anaknya Nahor dan Ribka ini adalah anaknya Betuel. Dan kita tahu Ribka memiliki saudara laki-laki Laban ya. Kalau kita lihat hubungan keluarga ini sebetulnya Ishak dengan Ribka yang menjadi istrinya itu masih borunya istilahnya ya. Nah, cuman pada zaman dulu itu masih bisa ya, pernikahan yang masih di dalam dekat, kerabat dekat saudaraku ya. Nah, demikianlah tahapan pertama di dalam pertunangan saudaraku ya. Bahwa inisiatif untuk melakukan pertunangan itu datang dari apa? Dari ayah atau orang tua dari si laki-laki. Nah, tahapan yang kedua saudara-saudaraku yang dilakukan di dalam proses pernikahan atau dalam hal ini pertunangan, yaitu calon mempelai laki-laki itu akan pergi meninggalkan rumah ayahnya ke rumah calon pengantin wanita ya, atau ke rumah orang tua si wanita untuk bernegosiasi ya, untuk menentukan berapa harga atau mahar ya yang harus dibayar untuk membeli mempelai wanita. Jadi betapa berharganya wanita pada saat itu ya. Pada zaman dulu dia harus dibeli dengan mahar yang cukup lumayan mahal, saudara. Dan itu bisa kita lihat juga bagaimana asisten rumah tangga Abraham atau hambanya itu dalam Kejadian 24 ayat 53, waktu dia akan membawa Ribka ke rumah Abraham, maka dia meninggalkan suatu katakanlah pengganti mahar saudara yang cukup mahal kalau dihargakan ya. Nanti saudara periksa aja di dalam Kejadian 24 ayat 53. Nah, tahapan berikutnya atau tahapan yang ketiga saudaraku, setelah poin 1, 2 disetujui ya, dilakukan, maka masuklah apa yang disebut di dalam masa masuk di dalam hubungan perjanjian saudaraku ya. Artinya setelah deal mengenai harga mahar yang sudah ditentukan, maka mereka masuk disebut yang apa di dalam istilahnya ketubah saudaraku ya. Ada proses pertunangan ya yang mereka lakukan saudaraku. Dan proses pertunangan ini itu ditandai dengan apa? Kedua mempelai harus minum ya anggur dari sebuah cangkir yang sama ya. Artinya dari satu cangkir mereka akan minum ya anggur tersebut. Itulah
sebagai pertanda bahwa mereka telah melakukan perjanjian, saudara, atau istilah bahasa Inggrisnya covenant, dan di dalam bahasa Ibrani itu adalah berit, atau di dalam bahasa Yunani adalah diatheke, ya, diatheke, dia THEKE, saudara-saudaraku, ya. Itu proses yang ketiga. Dan setelah mereka melakukan perjanjian pertunangan itu, saudaraku, maka mereka dianggap sah, ya, sebagai suami istri, walaupun memang belum dibenarkan untuk melakukan hubungan suami istri sebagaimana lazimnya, ya. Nah, setelah itu, saudaraku, masuklah proses yang keempat. Proses yang keempat adalah setelah mereka melakukan perjanjian pertunangan dan telah dianggap sah sebagai suami istri, maka di situ mereka akan berpisah selama 12 bulan, saudaraku. Ya. Si pria akan kembali ke rumah orang tuanya atau ke rumah ayahnya, dan si wanita tetap di rumah orang tuanya. Nah, apa yang mereka lakukan selama berpisah 12 bulan? Artinya mereka dipersiapkan untuk masing-masing mempersiapkan diri untuk pesta pernikahan nanti. Nah, tentunya si wanita, garis besarnya dia harus mempersiapkan baju pengantinnya. Nah, pengantin laki-laki, di samping dia mempersiapkan baju pengantin laki-laki, dia harus mempersiapkan apa yang disebut kamar pengantin, saudaraku, di rumah orang tuanya, orang tua si laki-laki, saudaraku. Karena itulah adatnya pada waktu itu. Maka si mempelai laki-laki selama dalam periode 12 bulan itu, dia mempersiapkan itu, saudaraku, yaitu kamar pengantin untuk mereka tempati nantinya, ya, atau yang sering disebut home taking, ya, atau di dalam bahasa Ibraninya cupah atau hupah, saudaraku, ya. Itu proses yang keempat. Selama 12 bulan mereka harus berpisah, saudaraku. Nah, tahapan yang kelima yang harus mereka lakukan sebagai calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita, maka pada akhir masa perpisahan atau di akhir masa bulan ke-12, maka nanti pengantin laki-laki didampingi oleh pendamping, ya, atau dalam bahasa Batak itu pandongani, ya. Ya, kita sering dulu-dulu, ya, kalau ada pernikahan orang Batak ada pendamping laki-laki, pengantin laki-laki, ada pendamping pengantin perempuan. Tapi akhir-akhir ini udah jarang saya lihat, ya. Nah, sudah mulai berubah. Tapi dulu-dulu masih sering, ya, pandongani namanya, ya. Nah, maka nanti di tahap kelima, saudaraku, di akhir masa bulan 12 itu, maka pengantin laki-laki didampingi oleh para pendamping akan datang, saudara, ke rumah orang tua si mempelai wanita untuk menjemput mempelai wanitanya, saudaraku. Dan kedatangan mereka itu biasanya dilakukan pada malam hari, dan si pengantin wanitanya tidak tahu, saudaraku, pada hari apa mereka datang, ya. Nah, kedatangan mereka, rombongan dari mempelai laki-laki itu ditandai dengan suara teriakan, saudaraku. Tentunya dengan apa? Cahaya obor pada saat itu, ya. Nah, maksudnya apa? Supaya si mempelai wanita itu tahu bahwa rombongan mempelai laki-laki dengan suara teriakan yang datang itu, ternyata sudah datang menjemputnya. Jadi supaya ada waktu dia bersiap-siap untuk boleh bersama dengan mempelai laki-laki ke rumah calon mertuanya, ya. Itu, saudaraku. Nah, lalu proses yang keenam di dalam masa proses pernikahan itu adalah setelah penjemputan, maka si mempelai wanita tibalah di rumah orang tua laki-laki dan diadakanlah pesta selama 7 hari, saudaraku. Nah, lalu tahapan yang ketujuh adalah, nah, selama si mempelai wanita sudah dibawa ke rumah mempelai, ke ayah, ya, ke rumah orang tua atau ayah daripada mempelai laki-laki, si wanita tadi dalam keadaan bercadar atau berjilbab, saudara-saudara, sehingga tidak ada pun tamu yang bisa melihat face-nya, ya, atau wajahnya. Dan itu selama 7 hari dia di rumah atau di kamar pengantin, dan di situ pengantin laki-laki dan pengantin perempuan
sudah tinggal bersama, saudaraku ya. Dan mereka untuk pertama kali mewujudkan kesatuan fisik di sana, saudaraku. Dan pada akhir nanti hari ke-7, maka si mempelai laki-laki akan membawa mempelai wanita keluar untuk memperkenalkan kepada tamu-tamu dengan membuka cadarnya, saudaraku ya. Nah, saudaraku, itulah proses daripada pernikahan dari budaya atau terminologi Yahudi kuno, saudara-saudaraku. Nah, sekarang apa relevansinya dengan kekerohanian kita, saudaraku? Apa relevansi daripada proses pernikahan itu? Yang pertama yang saya lihat, saudaraku, adalah bahwa mempelai laki-laki itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus, dan mempelai wanita itu ada gambaran saudara dan saya yang merupakan bagian dari gerejanya Tuhan. Amin, saudaraku. Dan itu bisa kita lihat di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-32. Mari kita buka, saudaraku. Efesus 5 ayatnya yang ke-32 dikatakan begini. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi saudaraku, kalau kita baca di ayat 25 nanti dan seterusnya, bahwa jemaat Tuhan itu adalah mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai laki-lakinya, saudara. Itu yang pertama. Nah, makna rohani di dalam proses pernikahan yang kedua tadi, saudaraku, adalah sebagaimana si mempelai laki-laki meninggalkan rumah orang tuanya untuk datang ke rumah orang tua daripada perempuan, itu maknanya adalah Yesus juga telah meninggalkan rumah Bapaknya ya di surga untuk datang ya ke bumi ini, saudaraku. Itulah gambaran sebagai rumah daripada si mempelai wanita. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Untuk apa? Untuk membuat pertunangan dengan gerejanya, saudara-saudara. Jadi kedatangan Tuhan Yesus bukan sembarang-sembarang datang, ada maksud, saudara. Sebagaimana di dalam terminologi pernikahan orang Yahudi, ya. Nah, lalu saudaraku, yang ketiga makna rohani, sebagaimana mempelai laki-laki tadi, waktu dia datang ke rumah orang tuanya, maka dia akan membeli si mempelai wanita itu dengan sebuah harga atau mahar yang sangat mahal, saudaraku. Mahar artinya apa? Sebagai indikasi atau indikator bahwa memang begitu mahalnya mempelai wanita itu. Tahukah saudara, saudara dan saya begitu mahal di mata Tuhan, sehingga Tuhan perlu datang dari surga meninggalkan kemuliaannya, dan dia datang sebagai manusia, saudara. Untuk apa? Untuk membeli saudara dan saya, untuk dijadikan Tuhan sebagai apa? Pengantin wanitanya, saudara, mempelai wanitanya. Dan kita tahu, saudara-saudaraku, di dalam Alkitab, di dalam surat Petrus 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, kepada jemaat Tuhan yang di perantauan, Rasul Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang mahal, dikatakan, yaitu darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda, saudara. Yesus membeli saudara dan saya bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, ya, seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan bernoda, saudara. Jadi nggak main-main, saudara, ya, bahwa Yesus karena menganggap saudara dan saya berharga, dia membeli kita dengan darahnya yang mahal, saudara. Dan saudara, perjanjian rohani itu berlangsung ya, ketika saudara telah memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saudara.
Itu sebabnya kita melakukan perjamuan kudus, saudaraku. Untuk apa? Untuk memperingati itu tadi, bahwa saudara dan saya telah mengikat perjanjian atau covenant, saudaraku. Coba kita buka di dalam Lukas 22 ayat 20, saudaraku. Lukas 22 ayat 20, yaitu bagaimana Yesus sebelum disalib, dia melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, saudaraku. Lukas 22 ayat 20 dikatakan begini, ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudara, kalau kita lihat referensi ayat ini mengacu daripada Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Ya. Pada waktu umat Tuhan dibuang di pembuangan, saudaraku, maka Yesus memberikan suatu perjanjian yang baru, saudara, dan itu digenapi oleh Yesus, saudara. Ya. Saudara boleh baca nanti dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tuhan membuat suatu perjanjian baru dengan umatnya, dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus, saudara. Nah, jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu sebetulnya, saudaraku, untuk mengingat bahwa saudara dan saya telah melakukan perjanjian pertunangan, saudaraku. Ya, itu. Makanya kita kalau melakukan perjamuan kudus, kita akan teringat bahwa saudara dan saya telah diikat, telah melakukan covenant, ya, atau suatu perjanjian, ya, dengan Tuhan kita, atau berit, atau diateke, bahasa Yunaninya, saudaraku, ya. Itu dia. Nah, waktu kita tadi sudah menerima Yesus, maka di situ kita telah melakukan suatu perjanjian, saudaraku, ya. Itu nanti ayat yang mendukung yang lainnya bisa kita lihat di dalam Matius 26 ayat 29 atau 1 Korintus 11 ayat 25, saudaraku. Nah, makna rohani yang keempat, saudaraku, dari proses pertunangan tadi, di dalam makna rohaninya adalah bahwa setelah kita melakukan perjanjian kudus dengan Tuhan, ya, lewat cawan atau pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, lewat darahnya, saudaraku, maka saudara dan saya menguduskan diri, saudaraku, ya, sebagaimana tadi bahwa waktu wanita berpisah dengan mempelai laki-laki selama 12 bulan, maka si wanita tadi, mempelai wanita, juga menguruskan diri, saudaraku. Ya. Dia harus membersihkan dirinya, dia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama untuk kehidupan yang baru yang akan dijalaninya nanti 12 bulan kemudian. Demikian juga saudara dan saya. Ya. Sebetulnya Tuhan telah menguruskan saudara dan saya di dalam kuasa-Nya. Efesus 5 ayat 25 sampai 27, mari coba kita buka, saudaraku, bahwa gereja Tuhan telah dikuduskan oleh Tuhan, saudaraku. Efesus 5 ayat 25 sampai 27 begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi artinya, saudaraku, Yesus telah menguduskan jemaat, ya, telah menguduskan gerejanya, saudara. Ya, nanti saudara coba buka juga lagi dalam 1 Korintus 1 ayat 2, ada 1 Korintus 6 ayat 11 dan seterusnya, ya, di tulisan yang ada, boleh saudara baca nanti, saudara. Nah, jadi sebagaimana di dalam periode pemisahan atau penantian, saudaraku, Yesus sebagai mempelai laki-laki telah kembali ke surga, ya, untuk apa? Mempersiapkan tempat bagi mempelai wanitanya, bagi gerejanya, saudara. Amin, saudaraku. Bukankah Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, dikatakan di dalam
Yohanes 14 ayat 2. Coba kita baca ya. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebagaimana tadi laki-laki mempelai laki-laki saudaraku, setelah melakukan pertunangan atau perjanjian pertunangan, dia akan kembali ke rumah ayahnya untuk menyediakan rumah pengantin. Nah, demikian juga saudara saya, ya, bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara saya. Amin. Iya, amin saudara. Itulah jaminan saudara saya sebagai tunangan Yesus. Maka Yesus telah mempersiapkan tempat kepada saudara saya. Nah, sekarang tugas kita sebagai mempelai wanitanya, ya, untuk sampai nanti di rumah pengantin, home taking atau cupah itu, ada hal-hal yang kita lakukan saudaraku. Apa yang harus kita lakukan sebagai mempelai wanitanya? Pertama adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Sebagaimana tadi mempelai wanita, ya, untuk mencapai nanti di pasca pernikahan selama 12 bulan mereka berpisah, maka si mempelai wanita juga menguduskan diri, saudara. Nah, apa arti hidup dalam kekudusan? Artinya apa? Tidak kompromi dengan dosa, tidak hidup di dalam kecemaran duniawi, dan tidak menyerahkan anggota tubuh untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Ya. Nah, kalau saya selidiki arti kudus di dalam bahasa Ibrani, itu adalah kados atau kadosi. Ya. Nah, dalam bahasa Yunaninya namanya hagios. Ya. Nah, artinya adalah apa? Terpisah, saudaraku. Artinya kudus itu terpisah. Nah, maksudnya apa? Bukan kita terpisah dari dunia. Nah, ini bisa dijelaskan, saudaraku ya. Maka Petrus berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus, dikatakan. Ya. Nah, lalu saudaraku, waktu saya menyelidiki apa arti terpisah, artinya bahwa kita tidak kompromi dengan pola-pola dunia. Ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Nah, di dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris King James Version dikatakan, do not conform any longer to the pattern of this world. Artinya, jangan mau hidup dengan pola-pola dunia. Itu maksudnya saudaraku ya. Hidup di dalam kekudusan artinya kita terpisah, tidak mau tercemar dengan cara-cara dunia. Amin saudaraku. Itu yang dimaksud dengan kudus. Ya. Dan saudara dan saya telah diberikan kuasa itu, ya, untuk hidup secara terpisah. Artinya berbeda, ya, cara kita berpikir, cara kita memandang, cara kita berbicara, ya, dengan orang-orang duniawi, saudaraku. Itu yang dimaksud dengan hidup dalam kekudusan. Nah, maka tugas saudara dan saya selama nanti penantian itu, sampai nanti Yesus menjemput saudara dan saya, maka kita perlu menjaga kekudusan kita. Seperti yang saya katakan tadi, apa? Tidak kompromi dengan pattern atau pola dunia, saudara. Ya. Kita boleh belajar dengan sudut pandang atau sudut pandang Allah, gitu ya, bukan dengan hanya sudut pandang kita, saudara. Tetapi sudut pandang kita taruh, kita arahkan kepada sudut pandang Allah. Nah, yang kedua, saudaraku, atau bagian B-nya, tugas kita selama di dalam penantian itu adalah mari kita setia menanti kedatangannya, saudara. Ya. Mari kita setia. Saya yakin sebagaimana Petrus berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 bahwa di akhir zaman akan ada pengejek-pengejek, ya, yang mengatakan di mana kedatangannya, dari dulu sampai sekarang begitu aja kok nggak datang-datang. Ingat saudaraku, andaikan pun Yesus belum datang, ya, dan kita tidak tahu kapan dia datang, kan gitu ya, sebagaimana mempelai laki-laki tadi waktu datang menjemput nggak tahu. Yang saya tahu adalah suatu saat juga kita akan meninggal. Amin saudaraku. Itu, dan itu sudah pasti, ya. Maka kita saudaraku harus siap menantikan kedatangannya. Seperti saya katakan, walaupun dulu-dulu, ya, hamba-hamba Tuhan
Sampai ada pengejek-pengejek seperti yang Petrus katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Satu hal yang perlu kita yakini, bahwa kalaupun Tuhan belum datang, maka kita yang datang kepada Tuhan, artinya kita meninggal. Amin saudaraku. Itu harus kita artinya imanin saudaraku. Dan di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 42, Yesus memberikan suatu pelajaran kepada murid-murid bagaimana pada kedatangan Yesus yang kedua kali nanti itu umpama bagaikan kejadian Nuh saudaraku, ya. Sebelum air bah itu datang, maka Nuh diperintahkan Allah untuk membuat bahtera, ya. Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 42, ayat 37 sampai 42 dikatakan apa? Bahwa seperti zaman Nuh, orang makan, minum, kawin, mengawinkan, saudaraku. Artinya apa? Bukan nggak boleh kita kawin, nggak boleh makan, minum, boleh. Tetapi jangan sampai berlebih. Itu maksudnya, ya. Jangan sampai perkara-perkara dunia itu lebih kita utamakan dibanding dengan perkara-perkara rohani, saudaraku. Itu. Oleh sebab itu, poin yang kedua yang harus kita lakukan dalam penantian kita, kita harus menanti, ya, kedatangan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kita perlu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Wow, maksud Pak Pendeta gimana tuh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Begini saudara, bahwa tidak ada pasangan hidup yang mau dinomorduakan. Amin saudara? Iya, saya yakin seorang suami istri pasti kalau ketahuan misalnya selingkuh salah satu pasangan, maka dia akan merasa sakit hati. Artinya apa? Dia sudah disepelekan. Maka tidak ada pasangan hidup yang mau dinomorduakan. Itu maksudnya saudaraku. Apa arti mengasihi? Kita harus menghargai, menghormati pasangan kita, saudara. Maka Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 37, jika engkau lebih mengasihi bapa, ibumu, anakmu laki-laki atau perempuan, engkau tidak layak bagiku, dikatakan Yesus. Maka setiap orang harus memikul salibnya, dikatakan, dan mengikut aku. Artinya apa saudaraku? Kita harus mengasihi Tuhan, mempelai laki-laki daripada segalanya. Kita juga sebagai pasangan suami istri harus kita komit, harus covenant dengan pasangan kita, saudaraku. Ada banyak orang sekarang, ya, di dalam rumah tangga kadang bertengkar, saudaraku, ya. Dan kadang kita bingung, ini gimana gitu. Dan saya yakin saudara, itu semuanya karena apa? Karena kita tidak menghargai pasangan kita. Maunya kita aja, ya. Ego kita aja kita utamakan. Dari mimbar ini saya mau sampaikan, mari kita untuk menaruh ego kita di bawah kaki Tuhan, ya. Kalau misalnya ada pasangan kita yang kita tahu misalnya kurang, mari kita ampuni, kita kasih, bukan malah kita kayak kue bangkit, saudaraku, ya. Saya yakin kalau Tuhan membangkit-bangkitkan dosa-dosa kita, betapa banyak. Amin saudaraku. Mari kita belajar kayak Yesus, ya. Mari kita lupakan apa yang di belakang kita, kata Paulus, saudaraku, ya. Karena kita sudah hidup baru. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, ingat, mari kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saya percaya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka itu akan terlihat dari kehidupan kita. Kita mengasihi pasangan kita, kita mengasihi anak-anak kita, kita mengasihi rekan-rekan kita, saudara. Gak akan mungkin ada orang mengasihi Tuhan, tapi mengasihi orang lain. Gak mungkin, saudara. Ya, jangan sampai kita hanya gara-gara bekerja, hanya gara-gara mengejar uang, harta, ya, popularitas, jabatan, kita meremehkan ibadah-ibadah kita, ya, meremehkan Tuhan, saudara. Seperti Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah apa? Menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah, dikatakan. Nah, saya juga dan saudara juga diberikan Tuhan peringatan di dalam Matius 25 mengenai kedatangannya, ya. Satu, lewat peristiwa Nuh. Kedua,
lewat daripada 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh, saudaraku. Pelajaran apa yang kita tangkap di situ, saudaraku? Bahwa 5 gadis bodoh tadi merasa dia sudah siap, saudara. Jangan sampai kita mengalami hal yang demikian. Ternyata kita tidak masuk di dalam pertemuan perkawinan anak domba. Karena apa? Karena kita sebutnya tidak siap, saudara. Kita sudah tidak mengasihi Tuhan lagi. Kita katakan mengasihi Tuhan, tetapi pasangan hidup kita nggak kasih. Kita katakan kasih Tuhan, tetapi orang lain kita benci. Itu omong kosong, ya. Omong kosong. Maka itu yang terjadi bagi 5 gadis bodoh itu. Mereka menganggap sudah siap menunggu mempelai laki-laki. Ternyata Yesus memperingatkan bahwa waktu mereka keluar membeli minyak itu karena kekurangan. Ketika mereka mau masuk, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Dan analogi yang kelima, makna rohani yang kelima, saudaraku, akan ada datang masanya atau waktunya bahwa mempelai wanita atau gerejanya akan dijemput mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan begini, saudaraku, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pengharapan inilah yang memberikan saudara saya hidup bergairah di dalam hidup kita di dunia ini, saudaraku. Bahwa ada pengharapan yang teguh, yang saudara dan saya impikan, bahwa rumah kita bukan dunia ini, tetapi rumah kita telah disediakan oleh mempelai laki-laki kita. Amin. Dan kedatangannya itu ditandai dengan bunyi sangkakala dikatakan. Coba kita buka dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan apa, saudaraku? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Waduh, saudaraku, ya. Maka sangkakala atau di dalam bahasa Ibrani-nya shofar itu akan kedengaran, saudara. Ya. Sebagaimana tadi mempelai laki-laki dan pendamping-dampingnya waktu mau menjemput si mempelai wanita dibarengi dengan teriakan, maka Yesus pada waktu kedatangannya itu akan ditandai dengan bunyi sangkakala dikatakan, saudara. Itulah yang membuat saudara dan saya hidup bergairah di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Sebab apa? Kita melihat dengan iman kita, saudaraku. Walaupun belum datang, tetapi kita yakin bahwa suatu kelak Tuhan akan datang untuk menjemput mempelai wanitanya atau gerejanya. Dan arti rohani yang keenam, tibalah hari pesta pernikahan itu dengan sukacita yang besar, saudaraku. Maka kedua mempelai akan kembali minum cawan perjanjian untuk kedua kalinya. Yesus berkata dalam Matius 26, coba kita buka, saudaraku. Dalam Matius 26 dikatakan, ya, sebelum dia naik ke surga. Coba Matius 26 ayat 29, ya. Sebelum dia disalib, ya. Matius 26 ayatnya yang ke-29 dikatakan begini, saudaraku, ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Disitulah kedua mempelai akan kembali minum dari cawan yang sama, saudaraku, ya. Itu adalah di dalam pesta pernikahan anak domba. Mari kita buka satu lagi di Wahyu 19, saudaraku. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8 dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah saudaraku pesta sukacita ya, di sorga nanti saudaraku, bahwa saudara dan saya dijemput oleh Tuhan. Maka disitulah kita sah saudaraku ya, jadi mempelainya Tuhan. Nah selama kita di bumi ini, kita adalah tunangannya. Amin saudaraku. Itulah yang menjadi kerinduan saudara dan saya saudaraku. Selama penantian kita di bumi ini menunggu penjemputan, ada hal-hal yang saudara dan saya lakukan agar kita bisa nanti dijemput oleh Tuhan tanpa cacat, tanpa celah. Sebab pengantin laki-laki akan menjemput kepada mempelai wanitanya yang tidak bercacat dan bernoda. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa proses dari pernikahan di dalam terminologi Yahudi kuno memiliki makna yang dalam, makna rohani ya Tuhan. Dengan kami sebagai mempelai wanita dan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki, kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Bagaimana makna rohani itu ya Tuhan, dari proses pernikahan dalam terminologi atau budaya Yahudi kuno. Itulah yang Tuhan gambarkan mengenai hubungan kami gereja Tuhan dengan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih kemurahan Tuhan. Hamba telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan lebih dalam untuk setiap kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, selama kami di bumi ini, sebagai bentuk penantian kami akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kami selalu berharap kepada Tuhan dan menantikan Tuhan dengan penuh kerinduan. Berikan kami hati yang mau terus belajar untuk tetap tunduk, menundukkan diri sudut pandang kami kepada sudut pandang Tuhan. Bukan mengikuti pola-pola dunia, tetapi mengikuti pola daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.